Gimana kabar, Le? Ya, sehat-sehat. Gimana Mana kabar, nih, mana Le? Le? Cuma Le aja di sini dosen. Ah, parah ini emang. Nih, ini ada si Elisa ini. Si Elisa tuh ada. Elisa Ada mana? tuh si Elisa tuh. Halo, Bro. Ah, Iya, si siswa. Pak Jawa udah segan awak. Tapi aku lagi di luar, Pra. Nggak apa-apa ya, oke. Jadi segan kali awak kalau ada Pak Jawa ini. Banyak kali cerita kita, Pak. Mohon izin ya Pak Jawa. Ya, ya. Izin diberikan. Ya, oke. Hmm. Jadi ini MC-nya si Winda sama si Elizabeth Ria jadi MC. Jadi ya acara ini sebetulnya kita santai aja modelnya. Jadi ya nanti dari Pak Marcelus Torusnya nanti ada pemaparan. Tapi nanti silakan aja ada pertanyaan dan harus ada pertanyaan ya. Jangan sampai nggak ada pertanyaan. Jadi nanti bisa ada 20 pertanyaan dari kalian. Nah, ya jadi kan supaya momen ini ada berarti gitu. Nah, jadi Pak Marcelus Turus ini mungkin bagi yang anak 2020, 2022 udah pernah jumpa dulu waktu Zoom, waktu mata kuliah PMR. Nah, baru ada juga yang pernah jumpa 2023 waktu akreditasi. Nah, ini 2024 jumpa via Zoom lagi. Jadi kesempatan seperti ini meskipun kita sering sama alumni, tapi per setiap orangnya itu sebetulnya kan nggak bisa sering-sering juga sebenarnya. Jadi buat adik-adik mahasiswa, ya dimanfaatkanlah momen ini untuk nanti materinya apa dan pemaparannya apa. Oke, ya saya kembalikan sama MC-nya, si Winda sama si Elizabeth. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Halo, selamat malam untuk kita semua. Malam. Nah, untuk teman-teman sekalian yang udah join, udah bisa untuk on cam ya, teman. Dan untuk teman-teman sekalian, untuk boleh dicek kawannya, siapa tahu ada yang belum masuk tuh. Ya, dimulai aja Winda. Nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Dimulai aja. Baik, Pak. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah join bergabung bersama kami dalam acara sharing session pada malam ini. Oke, langsung saja perkenalkan, saya Winda Pane selaku pembawa acara pada malam hari ini bersama rekan saya. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan saya Elizabeth Ria Simatupang sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Ya. Oke, jadi sebenarnya kita mau ngapain ya malam ini ya, Kak? Untuk teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak kita mau ngapain dan kira-kira siapa sih pembicaranya? Ada. Nggak suka. Iya. Benar. Elsa Mahasiswi. Oke, kita langsung aja lah ya, biar nggak lama-lama juga. Jadi pada malam hari ini kita berkesempatan untuk belajar dan mendengarkan pengalaman berharga dari narasumber kita yang luar biasa untuk abang kita, Bang Marcelo Sitorus. Silahkan untuk memperkenalkan diri, Bang, dan bisa langsung untuk sharing session sama kami gimana? Ya. Ya, malam teman-teman, adik-adik. Ini kan harusnya saya nggak tahu ya angkatan ini kan tingkat 2 tingkat 3 ya, berarti angkatan 2023 ya, sama angkatan 2022. Iya nggak sih? Ini angkatan berapa aja ya kalau boleh tahu?
Iya nih Bang, Hmm? 2023 sama 2022 Bang. 2023 dan 2022 ya. Berarti tingkat 2 dan tingkat 3 ya. Ya, malam adik-adikku, malam juga untuk Laiku sama Apara. Terima kasih dikasih panggung ini ya untuk eh, menyampaikan eh, ya sedikit banyak yang saya ketahui mengenai program Ugrade ya. Jadi ini minggu lalu itu Pak Rizal yang duluan menghubungi ya, Pak Rizal Sinaga dari Kaprodi Metalurgi ya kalau nggak salah ya. Nah, Pak Rizal menghubungi saya, ini sharing session untuk ini, oh siap gitu. Nah, em, happy juga saya karena Pak Rizal ini kan juga dulu dosen saya juga ya. Ya dengan beliau pun akrab, dosennya pun baik. Jadi ketika diminta oleh beliau itu untuk saya senang, langsung saya iakan, langsung saya ayo Pak kapan bisa begitu. Saya sangat menghormati Pak Rizal lah, sama ya sama Leo juga si Lai Samuel, teman juga, teman waktu di kuliah. Nah ini di mute dulu nih, siapa tuh yang tanya ini. Nah kemudian saya juga mikir juga ya, ini kan aku berangkatnya tahun 2018 ya. Nah, ini tahun 2024 habis tahun ini. Tapi ini kayaknya aku aja yang jadi yang menyampaikan apa ini ya, program ini. Artinya kan nggak ada regenerasi ya. Berarti nggak ada angkatan lain yang meneruskan. Nah, itu something is wrong gitu. Harusnya mungkin per 2 tahun, per 3 tahun sekali adalah dari angkatan kita, atau per 4 tahun dari kampus kita gitu ada. Ini belum ada begitu. Jadi ya mudah-mudahan ini adalah tahun yang baik lah buat kita ya. Mudah-mudahan ada yang mendaftar lah, memenuhi syarat, kemudian ya syukur-syukur bisa lanjut sampai berhasil. Oke. Izin aku share screen aja langsung ya. Ini Oke lah. ya. Jadi ini programnya namanya Undergraduate Exchange Program. Ini dulu pun aku pada tahun 2017 kalau nggak salah. Ini yang ngasih info kan Pak Yosef ya Lea. Pak Yosef Manik. Beliau juga alumni dari Fulbright untuk S3-nya sama postdoc-nya kalau saya nggak salah. Mungkin juga beliau dapat info dari Aminef juga. Jadi ada undergraduate exchange program, ada yang namanya Aminef. Ini mungkin agak membingungkan. Aminef itu kepanjangan dari kependekan dari American Indonesian Exchange Foundation. Itu adalah lembaga kerjasama antara Amerika dan Indonesia untuk pelajar Indonesia dan Amerika. Jadi program Aminef itu nggak cuma Ugrad aja, ada program CCIP contohnya untuk pertukaran guru, ada program lanjut sekolah juga untuk yang S2, S3, banyaklah programnya. Itu bisa dicek langsung di website Aminef. Nah, salah satu program yang saya ikutin itu yang Ugrad, disingkat dari Undergraduate Exchange Program. Jadi tadi udah disampaikan, nama aku Marcelus Turus, angkatan 2015, angkatan kedua dari jurusan MR, lulus tahun 2019, kemudian dia melanjut lah, nanti ada sedikit perkenalan lagi. Ini jadi aku itu tadi yang aku bilang kan ya, lulus tahun 2015, masuk tahun 2015, lulus kuliah tahun 2019. Kemudian aku itu melanjutkan program pertukaran di US, Ugrad,
bulan Januari 2018 sampai Mei 2018. Kalau istilah semesternya itu spring semester. Jadi ada fall semester, ada spring semester. Kemudian lulus dari ITDL, sempat kerja di Traveloka jadi product admin kurang lebih 3 bulan. Probation selesai, saya nggak melanjutkan di situ. Lanjutnya justru kuliah di Belanda. Di Belanda saya itu ngambil jurusan Master of Digital Business di kampusnya namanya Amsterdam University of Applied Sciences. Dulu tuh saya tuh kalau di Belanda tuh sangkatan sama Bang Samuel, sempat juga dulu satu kosan di sana, teman ngumpul lah, teman main lah di sana. Jadi ya kalau ketemu lagi di sini ya senang aja gitu. Kemudian saya tuh dulunya untuk S2-nya itu dibeasiswai oleh PT Panaraya, untuk perusahaan petrokimia. Ini ada di mana-mana, ada di Jepang, ada di Gresik, ada di Pontianak, banyak lah sebenarnya. Saya di beasiswa S2 saya dari perusahaan tersebut. Setelah saya lulus dari sekolah Bentar, saya Le. Ini itu, si Irma nih, suruh mute dulu Irma ini. Siapa ini Irma ini? Suruh mute Irma. Ini Septia lagi nih. Oke. ya kemudian saya tuh kembali ke Indonesia karena ada ikatan dinas ya. Saya tuh bergabung di anak perusahaan PT Panaraya namanya PT Kaltim Pana Industri. Itu jadi di bagian logistik ya, sebagai engineer atau staff. Kemudian 6 bulan berselang saya tuh ditarik ke holding di Jakarta jadi staf operasional. Kemudian per bulan lalu saya tuh diangkat jadi sekretaris perusahaan untuk anak perusahaan yang baru kita bangun. Jadi ini PT Bara Blasting Perkasa ini perusahaan bahan peledak. Kita produksi dinamit, produksi amonium nitrat, nitrik acid dan lain-lain. Bisa untuk pupuk juga, bisa untuk eksplosif lah. Nah ini ya mudah-mudahan bagus lah ini ke depannya ya. Tapi sekarang fokusnya di ya PT Bara Blasting Perkasa sebagai sekretaris perusahaannya. Nanti kalau mau nanya-nanya kerjanya apa boleh ya. Nah, ini ada lagi ya. Saya itu masuk tahun 2015, berangkatnya tahun 2018. Saya apply-nya itu untuk program U-Grade ini tahun 2016. 16 akhir. Iya, 16 akhir. Tahun 2016. Iya, tahun 2016 akhir. Oke, sekarang ini program ini apa sih U-Grade ini ya? Secara sederhana sih ini program pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar yang tujuannya itu untuk, kalau sesuai visinya mereka itu ya, membangun kesepahaman antara negara dengan negara apapun itu dengan Amerika Serikat. Nah, ini program di bawah Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. Jadi ini program bukan hanya untuk orang Indonesia. Ini umumnya untuk program-program yang diberikan untuk negara-negara berkembang. Makanya hampir semua negara di Southeast Asia itu ikut program ini. Ada kuota untuk program ini. Ada dari Vietnam, ada dari Thailand, ada dari macam-macam lah, Brunei. Ada juga dari negara-negara Afrika, negara-negara Eropa, Georgia kalau nggak salah ada. Pokoknya negara-negara berkembang di seluruh dunia itu dapat
dapat kuota lah beberapa orang untuk ikut program ini, yang kemudian nantinya berangkat bersama-sama di US. Mereka dikirim ke masing-masing kampusnya. Nanti ada event di mana mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ini kumpul gitu, ketemu biasanya di Washington DC gitu. Tapi pada intinya program itu ya untuk membangun kesepahaman. Jadi orang luar itu supaya paham Amerika itu seperti apa gitu. Sehingga kita itu bisa belajar dari Amerika, bisa belajar kulturnya, bisa belajar pendidikannya, bisa belajar way of life-nya, banyak hal lah begitu. Nah, program ini program yang gratis ya, semuanya itu di cover, termasuk dari penerbangannya, pulang balik, termasuk juga kuliahnya, termasuk tempat tinggalnya, makannya, uang bukunya, bahkan dikasih monthly stipends. Monthly stipends ini uang saku gitu ya. Kalau aku nggak salah ingat kemarin itu aku tahun 2018 itu kalau nggak salah ya $350 gitu per bulan, bersih aja gitu. Udah dikasih uang makan, dikasih uang tempat tinggal, ya insurance, buku, tiket dan lain-lain, udah lengkap lah begitu. Jadi lumayan lah. Kemudian ini lagi yang unik nih, dan ini nggak banyak nih. Bahkan itu dari tahap seleksinya itu kita udah di cover gitu loh. Jadi ini kan tahapan seleksi ini kan ada beberapa ya, ada yang di Indonesia, ada yang bisa online, ada yang harus datang ke lokasi gitu, bisa ke Jakarta atau kemana lah begitu. Nah itu tiketnya, hotelnya, makannya itu semua di cover sama ininya, sama penyedia beasiswanya. Jadi ini oke banget lah untuk dicoba, nothing tulus lah ibaratnya. Nah ini syarat-syaratnya sebenarnya ini bisa kalian baca sih di website resmi Aminef ya. Tapi pada intinya sih kan kalau kita lihat ya, kita kan eligible semua di sini ya. Contoh ya, warga negara Indonesia. Ada di sini nggak yang bukan warga negara, kan nggak ada ya. Di atas 18 tahun, semualah saya yakin lah. Be enrolled, sudah ikut program, pastilah kan. Having completed a minimum of 1 semester, udah mengikuti kuliah nggak 1 semester setidaknya di home university-nya kan, pastilah sudah. Ini kan tingkat 2, tingkat 3 ya. Semester 3 dan semester 5. Nah, ini yang poin nomor 5 ini. Preference will be given to those who are in the 3rd to the 5th semester. Ini kenapa? Karena tingkat 1 nggak bisa, karena belum ada GPA kan, belum ada IPK kan, sehingga nggak bisa mulai, nggak bisa mendaftar lah gitu, karena IPK itu kan termasuk syarat ya. Kemudian tingkat 4 atau semester 7 juga nggak bisa. Kenapa? Karena udah mau lulus. Saya tuh kemarin daftarnya itu tahun 2016, berangkatnya 2018. Bisa juga sih berangkatnya 2017 fall semester di bulan Agustus. Tapi tetap aja telat kalau misalkan di semester 7. Kalau semester 7 daftarnya, berarti berangkatnya bisa jadi di semester 9 atau di semester 10. Jadi agak telat gitu ya. Nah, makanya ini disarankan untuk yang tingkat 3, yang tingkat 2 atau tingkat 3, atau yang di semester 3 atau semester 5. Jadi ini udah bener nih. Nah, tapi sebenarnya ini lebih cocok untuk yang semester 3. Kenapa? Karena di semester 3 berarti kan berangkatnya tuh di semester 5 atau semester 6. Nah, ketika kita di semester 5, semester 6, pasti kan ada, ketika kita pergi, ada mata kuliah yang kita nggak ambil di Indonesia kan, pasti ada lah. Nah, mata kuliah ini nantinya kan bisa saya nggak tahu ya di MR sama di metalurgi ya, bisa nggak dia ditransfer? Dan kalau ditransfer, apakah kadang kan ada mata kuliah yang itunya adanya itu, contoh mata kuliah di semester ganjil adanya di semester genap ekivalensinya, atau yang dia harus turun
tingkat dulu lah atau banyak lah yang ini pertimbangannya. Sehingga kemarin tuh saya yang berangkat di semester 5 mendaftar di waktu semester 3 itu saya di berangkat semester 6 itu udah pas banget. Jadi waktu semester 6 saya balik, semester 7 itu saya udah ngejar mata kuliah yang nggak bisa saya ambil waktu saya sekolah di luar. Untunglah diizinkan. Sehingga saya tuh tepat waktu lulusnya gitu. Ini challenge juga untuk yang ini ya, untuk banyak orang ya. Teman-teman saya tuh dari kampus lain, kalau udah ikut program ini minimal 4,5 tahun. Minimal 4,5 tahun. Ada yang 5, ada yang ini. Justru satu semester itu mereka cuti akademik. Ada yang begitu loh. Karena ininya kreditnya nggak bisa ditransfer. Makanya saya beruntung juga ini di Dell ini ya, bisa ditransfer itunya, kreditnya. Memang harus intens juga kita komunikasi sama dosen gitu ya, atau sama prodi mengenai mata kuliah yang bisa ditransfer. Jadi kita nggak sembarang ngambil mata kuliah. Memang kan aturan pengambilan mata kuliah itu kan ada, jadi saya jelasin belakangan. Tapi pada intinya kalau mau ikut program ini yang tahun ketiga itu yang paling bagus sebenarnya. Iya. Jadi dia lulusnya bisa 4 tahun pas. Nah, lanjut. Nah, ini demonstrate leadership potential through academic work, community involvement, and extracurricular activities. Ya ini ya normatif lah ya. Kan disampaikan di sini bisa mendemonstrasikan sifat kepemimpinan dan community service semacam itu. Jadi ini memang Samuel Tambubolon. Samuel Tambubolon. halo? Ya, sorry ya. Nah, ini jadi memang fokusnya program ini itu untuk orang-orang yang mau nanti melakukan community service. Nanti pun pada saat kuliah di US misalkan, itu nanti ada dikasih jam community service. Berapa jam gitu. Kalau aku nggak salah ingat, aku tuh ada community service 40 jam gitu. Nah, ini unik juga ini. Community service ini biasanya itu diberikan untuk orang-orang yang setauku ya yang ini ya yang masuk penjara gitu. Jadi harus ngasih ngasih community service gitu. Entah dia ikut membantu masyarakat atau membantu orang-orang tua atau ya itulah. Yang biasanya yang masuk penjara cuman supaya dia bisa dapat keringanan sentence gitu ya, keringanan hukuman, ya ikut dia community service. Tapi dalam banyak hal juga ya bagus juga sebenarnya community service ini ya, kita kayak dikenalkan berbuat untuk orang lain lah begitu. Kemudian nah ini yang paling penting ya, demonstrate command of written and spoken English as attested by a recent TOEFL ITP atau TOEFL prediction score. Nah di sini kalau boleh tahu ya, sudah pernah melakukan TOEFL test nggak? Udah pernah melakukan? Di sini ada ini nggak, ada TOEFL test nggak? Ada nggak yang di tingkat 2 melakukan TOEFL test? Atau kayak kemarin hanya di tingkat akhir aja? Iya. Sampai sekarang juga di tingkat akhir aja, secara umum gitu. Iya ya. Nah ini TOEFL ini jadi syarat juga ini untuk sebagai inilah ya, syarat administratif ya. Ini penting juga ini. Minimal 500, habisnya 48. Ya aslinya sih skor ini nggak terlalu tinggi ya. Saya yakin bisa lah semua dapat 500 ya. Nah, setelah ini ada ya. Oke. Nah, yang nomor terakhir, be committed to returning director. Oke, sip. Nah, kalau misalkan dari apa ya, secara umum syarat-syarat yang dibutuhkan itu 2 letter of reference atau surat rekomendasi dari dosen yang mengetahui
bidang studinya, dosen bidang studi langsung lah. Jadi misalkan anak-anak MR bisa minta ke Bang Samuel, contoh, atau ke Pak Jawa, nah bisa. Nah, bisa juga dimintakan ke dosen lain yang mengenal secara pribadi. Kalau saya kemarin itu mintanya ke Ibu Ana, dan untuk reference letter yang dari kampus mintanya ke Pak Yosef yang saat itu posisinya dekan gitu. Nah ini kalau bisa sih hati-hati milihnya ya, milih dosen yang ini juga lah, yang bagus lah. Kayak Bang Samuel kan dia bagus tuh backgroundnya, kan dia anak UFA gitu, top 100 QS ranking. Nah itu kan jadi itu bisa dipertimbangkan itu dengan Bang Samuel yang anak MR ya. Kalau anak TM mungkin bisa ke Pak Rizal. Nah begitulah, fotokopi Indonesian Card. Oke. Nah ini jadi ada University Transcript. Ini penting nggak penting IP ini ya. Ini menarik juga nih. Memang katanya nggak penting, tapi teman-teman yang berangkat nggak ada yang di bawah 3,5 IP-nya. Jadi aku waktu mendaftar ini aku agak ini juga, IP ku 3,9 kalau nggak salah, 3,9 3,86, hampir 3,9 lah. Dan teman-teman itu ada yang 4, ada yang 3,7 dari kampus lain ya, yang benar-benar berangkat ya. Jadi menurutku sih kalau IP-nya bagus ya chance untuk terpilihnya sih lebih besar menurutku. Tapi nggak tahu lah, mungkin saya bagus banget. Ada sih yang 3,4 IP itu yang rendah. IP-nya 3,4 dari jurusan pertanian berangkat juga gitu. Nah, ini juga bedanya US sama inilah ya, sama UK dan Europe lah ya. Memang kalau sepengalamanku di UK dan Europe itu IPK itu jadi syarat administrasi, syarat penentuan scoringnya ada bobotnya di situ gitu, gede gitu. Misalkan kita mau daftar mau daftar kampus mendapatkan LOE ya, nah IPK itu langsung dibobot itu, jadi harus strong academic background gitu. Kalau di US itu cenderung pengalaman organisasinya, pengalaman di luar apa ya, pengalaman di luar akademik juga termasuk di ini. Makanya tadi kalau kita lihat community service, ikut kegiatan apa gitu, mungkin peduli lingkungan, atau kita bisa.com lah, atau Pandawara lah, kayaknya tuh mereka tertarik sama program-program yang kayak gini, yang giving back. Sepemahamanku sih gitu. Kayak temanku yang berangkat ada dari Pontianak, dia namanya si Christine Claudia. Dia itu pada waktu dia sekolah itu dia ikut-ikut kayak semacam Greenpeace-nya di kampusnya lah gitu. Ada yang temanku yang dari Bengkulu, dia ikut program-program yang kayak pertanian, yang membantu petani apa-apa gitulah. Yang ada yang jurusan pendidikan, yang ngajar-ngajar warga sekitar, ikut-ikut program. Pada umumnya sih ada yang begitu-begitu ya. Kalau aku dulu apa ya, kok bisa menang juga? Bingung juga. Dulu apa ya? Program giving back, mungkin program-program PHBD lah kali ya. Mungkin setengah bohong juga aku itu. Nggak ada lah program-program giving back ya. Yang ini kan di Del juga banyak ya. Sebenarnya kan kita belanja di dekat di sekitar Danau Toba itu pun kan udah giving back gitu, udah mensupport bisnis lokal ya kan, jadi udah bisa lah itu. Ya jadi kalaupun IP-nya nggak terlalu sangar ya nggak apa-apa lah, pengalamannya aja yang disampaikan nanti kalau mau daftar ya. Oke. Nah ini menurutku agak mepet sudah ini ininya. Harusnya pertemuan ini harusnya bulan lalu lah selambat-lambatnya. Tapi ini udah November awal. Kenapa? Karena ini dia itu
deadline-nya itu 15 Desember. Kurang lebih 1 bulan 10 hari lagi. Dan ini kayaknya ya, mungkin aku salah. Belum ada kita yang ngambil tes TOEFL. Dan tes TOEFL itu kalau nggak salah lagi minimal 2 minggu hasilnya keluar. Kalau nggak salah ya. Mungkin kalaupun ada kemungkinan terbaik, contoh di 2 minggu lagi, semaksimal mungkin itu selambat-lambatnya udah tes lah. Udah tes, silakan daftar. Harganya berapa sih harganya? Masih 450.000 kan, Le? Dan di Dell kan juga bisa di range kan? Iya, sekitar itu. Sekitar Nah, itulah masih lah juga. Sekarang udah naik dikit lah dibandingkan dulu. nah, jadi didaftarkan aja kalau memang berminat ya. Didaftarkan, ya persiapkanlah dalam 2 minggu. Hasilnya keluar mungkin di awal Desember. Itu ada selisih 10 hari. Jangan tanggal 15-nya, susah nanti. Tiba-tiba down, mati kita. Karena itu kejadian itu, ada yang daftar itu tanggal 31 diganggu di 31 Desember. Karena yang waktu lalu itu 31 Desember deadline due date-nya. Ada yang datang tanggal 31 Desember. Sistemnya down lah, ada yang in lah. Aduh, mampus lah. Kalau bisa udahlah Desember awal itu udah tersubmit semua. Jadi yang bahasa Inggris ini yang terakhir aja yang disubmit gitu. Nah, jadi ini ada dua semester. Ini unik ini. Ada beberapa orang di angkatan sebelumnya yang dia dapat program setahun. Jadi dia ikut program fall itu Agustus sampai Desember. Ada yang spring, Januari sampai Mei. Aku kan yang springnya, Januari sampai Mei. Ada itu yang beberapa orang yang, tapi itu udah lama banget. Itu dapat 1 tahun dia. Jadi dia dari Agustus sampai Mei. Jadi hoki banget lah. Setauku semenjak angkatanku itu udah nggak ada lagi yang dua semester. Hanya 1 semester. Jadi antara fall atau spring. Nah, ini pun nanti ya dipilih aja lah ya. Kalau misalkan spring, yang enaknya sih saljunya banyak dan itu dekat-dekat inilah ya. Kayaknya sampai pulang pun nggak kena summer, karena summer itu nggak enak lah. Udah kayak di Jakarta lah summer itu panas. Kalau fall itu hampir selesai summer, kemudian nanti udah mulai masuk fall, udah masuk musim gugur. Jadi kayak di Lago Botil itu mungkin lebih dingin lah, gloomy gitu. Jadi nggak ya, tergantung preferensi lah. Kalau aku kemarin karena di spring itu dan di tempat yang paling dingin itu hampir 5 bulan itu salju semua. Ya, ini tips ya, tipsku setelah dari ini. Kalau memang niat mau mendaftar, segera daftar TOEFL, segera ikuti tesnya, ya persiapkanlah dengan waktu yang ada, dan semoga ya tadi melewati 500 skornya ITP. Nah, ini foto ini familiar nggak sama foto di tengah? Itu Pak Ali Markus. Kalau kalian ini pernah yang cintailah produk-produk Indonesia, itu kan Pak Ali Markus itu yang menginiin. Beliau ini pemilik Mas Pion. Nah, pabrik kami dibangun nanti di lahannya beliau ini di Gresik. Nah, ini kemarin ya ada inilah dengan beliau. Anyway, oke. Ini kan sebenarnya stepnya ya. Ini syarat-syarat tadi aku detailkan menjadi step-step. Pertama itu online application. Ini di bawah anak tangganya itu ada jumlah aplikannya ya. Kalau diperhatikan itu secara signifikan, itu yang dari online application ke interview itu yang paling signifikan penurunan seleksinya, yang paling berat. Dari 2000-an, dari ribuan lah gitu, sampai 20 di interview. Itu hanya 1%. Itu sangat, jadi kalau ingin potensi kita menang itu kita mantapkan di online application.
yang paling perfect itu di online application. Jadi online application ini apa isinya kan ya, nanti bisa aja dicek langsung ke websitenya ya, di upgrade gitu di Google aja. Tapi pada intinya itu yang tadi tuh reference letter dari dosen yang ada afiliasinya dengan jurusan, dan juga dari dosen yang atau coworker atau apa yang mengenal kita secara pribadi. Kemudian ada cover letter sama esai. Esai ini setiap tahun berbeda, tapi pada waktu aku mendaftar itu esai itu mengenai leadership lah. Coba demonstrasikan bagaimana kamu menunjukkan sikap leadership di ininya. Buat contohnya begini, pokoknya secara konkret jelaskan. Sama kalau nggak salah, bagaimana kamu overcame adversary, gitu-gitulah. Cara kamu mengatasi suatu persoalan. Itu esainya. Aku belum melihat tahun ini tema esainya seperti apa. Mudah-mudahan nggak beda-beda, nggak terlalu beda. Harusnya sih nggak beda, karena mengenai leadership pasti ada itu. Anyway, online application yang paling berat itu di esai. Kalau misalkan ini ada kesempatan langsung ya, aku ketemu sama orang yang menyeleksi, apa sih yang buat kandidat ini dipilih dan ini yang bukan, itu mereka akan jawab itu esainya. Bukan jadi IPK kita 4 tapi esai kita bapu, nggak ini loh, nggak goal loh. Jadi esai itu harus benar-benar perfect, bukan maksudnya English perfect ya, tapi runtut itunya, kemudian konkret ininya. Terus jangan ada isi esai yang ingin menyelamatkan dunia, begitu ya. Kayak ada esai saya begitu ya. Nanti program ini bisa membuat saya menjadi presiden, atau ingin mengubah Indonesia menjadi negara dengan peningkatan ekonomi 10% per tahun menuju Indonesia Emas 2045. Nah, itu udah pasti nggak masuk itu. Tapi esai-esai yang konkret, yang reachable, yang measurable ya, yang bisa memang make sense gitu ya, ikut program ini tujuannya apa, hasilnya seperti apa, inginnya setelah program ini melakukan apa, sesuai nggak dengan ininya. Itu why-nya harus dapat. Kenapa harus kamu dan kenapa harus program ini? Kenapa dua ini perfect fit? Kenapa kamu yang harus terpilih dari sekian banyak ini? Ini kita nggak ngomongin kamu pintar, IPK tinggi, nggak. Ini lebih ngomongin mungkin passion ya, drive gitu. Lebih itu ya. Nah, drive kamu itu atau passion kamu itu pasti harus dibuktikan dengan pengalaman kan? Nah, itu nanti yang supporting evidence-nya. Ikut, aku sukanya lingkungan. Oke, apa evidence-nya? Ikut program Cinta Lingkungan misalkan. Oh, ininya ingin mengembangkan Danau Toba. Apa ininya? Buktinya. Oh, ikut ini loh, ikut program apalah itu ya yang untuk pelestarian Danau Toba begitu kan, pasti ada kan. Hal-hal seperti itu sih yang dilihat gitu ya. Oke, dari online application, tes bahasa Inggris tadi itu yang ITP itu nanti dimasukin ke online application ini. Berikut juga dengan CV, ya, pengalaman organisasi, pengalaman kompetisi, dan lain-lain disampaikan. Kemudian dari 2000 aplikan lanjut ke tahap interview. Kalau nggak ada perubahan dari tahun 2016, aku mengikuti ini ya, 2016 ya itu. 2016 itu interviewnya di Jakarta, di kantor Aminef. Ini di Sudirman ini, Intilan Tower. Di situ pasti itu. Nanti di situ ketemu sama kandidat-kandidat lain lah. Itu dari 2000-an ke 20 aplikan. Jadi jauh benar ininya, penurunan jumlah aplikannya.
Nanti biasanya tuh mereka kalau kita ini mereka email terus arrange tiket kita lah sama hotel gitu. Interviewnya pun ya kayak biasa lah, standar lah ya, bahasa Inggris, langsung di interview sama native speakernya. Setelah lulus interview langsung ke TOEFL IBT. Sorry, ini TOEFL IBT ini 7 orang kemarin itu. 2 orang itu alternate candidate. Jadi kalau 2 bail out, 2 lagi tuh ada backupnya begitu. Untunglah saya itu kemarin yang bukan yang alternate ya, yang utama ya. Jadi nggak ini, karena pasti nggak ada yang bail kecuali sakit atau apa gitu. Nah, ini TOEFL IBT di sini ini biasanya tuh mereka yang arrange, bisa di Jakarta, bisa di ini atau di tempat lain atau di Medan. Kalau saya kemarin itu di arrange di Batam. Dikasih tiket ke Batam, diberangkatkan lah. Dikasih hotel juga, ketemu sama yang lain juga yang ngambil tesnya di Batam, jadi ya oke lah gitu. IBT ini internet based test ya, jadi ininya di depan komputer. Ada tes speaking juga, nggak cuma listening sama listening, writing, speaking, reading. Nggak cuma listening dan reading aja, ada juga writing dan juga speakingnya. Lumayan susah ini TOEFL IBT ini menurutku ya. Nah, dari 7 aplikan, 2 itu alternate, 5 yang ini, 5-5-nya nggak ada yang bail, jadi yang 2 lagi itu gugur, 5 itu masuk ke medical check up. Biasanya kalau di medical check up itu udah hampir pasti masuk, kecuali ada penyakit-penyakit yang kita nggak tahu ya pada saat medical check up ya, yang mengakibatkan kandidat nggak bisa berangkat, mungkin bisa diinin. Kalau saya walafiat mah harusnya udah ini. Kemudian sudah medical check up, baru ada university placement, pendapatan kampus. Kampus ini pun sebenarnya kita nggak bisa memilih juga, dipilihkan juga. Memang pada saat di aplikasi online formnya itu ada ini kampus preferred kampusnya gitu. Nah, cuman mereka juga yang menentukan di mana, dan juga seiniin dengan harus selaras dengan jurusan yang kita ambil gitu. Udah pendapatan university, kemudian visa seminggu 2 minggu selesai, ke Jakarta lagi ya karena ada interview kan pasti. Kemudian berangkat deh ke US. Di angkatanku itu 3 yang fall, 2 yang spring. 3 itu yang berangkat di bulan Agustus, kembali Desember. 2 itu yang berangkatnya di Januari, pulangnya bulan Mei. Nah, ini kan agak boring nih. Jadinya aku agak share sedikit lah ya pengalaman di sana ya. Jadi di sana itu kita diwajibkan memilih 3 jenis mata kuliah. Mata kuliah yang selaras dengan jurusan kita, harapannya bisa diekivalensikan dengan jurusan yang ada di Indonesia, dengan major yang ada di Indonesia, sehingga nggak perlu ngulang lagi. Untunglah bisa di range di Dell ya, soalnya di kampus lain ada yang nggak bisa transfer loh, jadi hebat juga kita Dell ini. Ada business finance, aku yang ngambil ya, lean manufacturing sama project valuation and management. Kemudian 1 mata kuliah itu yang berhubungan dengan US, entah itu US government, US history, atau US art, apapun itu yang berhubungan dengan US. Kalau aku kemarin kasusnya aku ngambil political science 101. Di sana kan adanya ada 101 ya, ada kelas-kelasnya ya. 101 itu artinya levelnya. 1 itu yang paling elementary lah, yang paling dasar tuh. Paling tinggi itu 4. Satu lagi adalah jurusan yang kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Jadi 1 itu yang sesuai dengan jurusan kita, 1 yang sesuai dengan yang bersangkutan dengan US, 1 itu yang sesuai dengan passion kita. Ini memang aku kan ngambilnya fundamental communication, karena memang aku kan merasa bahasa Inggrisku kurang bagus, jadi aku ngambil mata kuliah komunikasi lah. Jadi memang di sana aku kira diajarin grammar, ternyata enggak. Karena ngomong yang ini isinya native speaker juga, jadi agak nggak pas juga. Tapi ya udahlah.
teman-temanku yang lain itu ada yang ngambil kelas menari, kelas menyanyi, kelas ski, kelas kelas olahraga lah, kelas ini aneh-aneh lah. Cuma aku aja yang paling jelas gitu ya. Ngambilnya yang sesuai dengan yang inilah, yang formal lah gitu. Ini ya inilah mata kuliah. Ini gambar ini yang kanan ini gambar waktu kami ada plant visit. Jadi kan aku tuh kemarin di kampusnya kan di Minnesota ya, di Mankato. Minnesota itu pas banget di bawah Kanada. State nomor 2 paling dingin di US. Waktu aku itu minus 30 derajat itu. Pas yang dingin-dinginnya lah, minus 30 derajat. Jadi bayangkanlah sedingin apa. Nah ini di dekat kampus kami itu, ya mungkin 1 hour drive lah ya. Itu ada perusahaan manufaktur kapal, boat. Nah jadi kami di sana yang ngelihat prosesnya, ngelihat pabriknya, lihat sistemnya gitu-gitu. Nah ini bagian dari mata kuliah Project Valuation and Management. Jadi yang lain boleh semua, cuma aku aja yang kecil sama dari Asia lah gitu. Nah ini jadi memang kalau bisa kita lihat lah, inilah gambaran yang di apa ya, ini tiap hari begini nih sampai 3 bulan pertama itu salju terus. Dan karena dia salju dan juga dia di Amerika, di bagian negara Amerika ya, dia itu malamnya lebih panjang dibandingkan siangnya. Jadi itu lebih banyak gelapnya, matahari itu jarang muncul. Jadi ini siang ini bukan malam ini siang ini jam-jam 2 siang gitu ya, ini gelap gitu. Jadi waktu spring siangnya lebih panjang, kebalik, siangnya lebih panjang daripada malamnya. Siangnya lebih panjang sehingga sampai malam pun masih terang gitu. Jam-jam 9 malam masih terang. Tapi terangnya gini-gini aja, ketutup salju ini. Nah, ini sewaktu ikut program ini ya keliling-keliling Amerika lah ya. Ada yang ini di kiri ini ya. Ini waktu di South Dakota ya. Itu kalau kan terkenal tuh bangsa Indian ya. Bangsa Indian itu bangsa native. Dulunya kan yang tinggal di Amerika itu kan native Indian ya. Kemudian ada si Marco Polo, kalau tahu ceritanya lah, yang menjajah. Terus terakhir semuanya yang orang-orang Indian ini terkecilkan, dibantai semua. Kemudian jadi apalah, kayak apa namanya itu ya kalau kita punya ya, kayak Parmalim lah gitu. Jadi terkungkung lah mereka, kayak Parmalim lah. Jadi memang ada satu daerah yang isinya orang Indian. Nah di situ di tempat ini, ini di Wyoming ini. Di sini ada bukan lokalisasi lain itu. Tempat Zonasi lah ya. zonasi. Kok lokalisasi agak lain lah ya. Ya tempat ini mereka lah, tempat zonasi mereka lah gitu ya. Masih ada TV itu kayak tenda-tenda orang India itu. Nah, dibawa ke sini, kemudian ya di sini waktu ikut di sini kan sama gereja tuh. Aku ingat banget tuh, aku senang juga karena ya berkesan karena waktu itu ngajarin bahasa Inggris ke orang Indian loh. Orang Indian kan orang lokal ya, ngajarin bahasa Inggris ke orang lokalnya. Jadi ngajarin grammar loh, luar biasa. Anak kecil sih, anak SD kayaknya. Nah, terus yang di tengah ini, ini juga ini di South Dakota ini, kalau yang suka nonton National Treasure, ini ada namanya Mount Rushmore. Ini kayak yang di patung Konoha di film Naruto ya. Nah ini mirip-mirip lah.
Yang ini, sama yang ini, sama yang ini, itu waktu di Washington DC. Jadi kan tadi salah satu programnya kan ada yang seluruh seluruh mahasiswa yang ikut program ini dari seluruh dunia pada semester itu nanti akan dikumpulkan di Washington DC. 3 atau 4 hari itu eventnya. Di situ ada namanya malam kebudayaan. Jadi kita memperkenalkan budaya kita ke negara-negara lain. Bisa melalui nyanyian, bisa melalui pakaian, bisa melalui tarian, makanan, dan lain-lain lah. Nah, kemarin aku tuh kan berdua tuh sama laki-laki. Namanya si Tulus tuh. Kami kan nggak ada kreatifnya kan, jadi kami nggak cuma pakai ulus saya lah. Orang Batak pun ada dua, jadi susah. per Medan. Tapi kuliah di Bengkulu. Tapi yang lain tuh yang memperkenalkan lah budaya mereka, nyanyi, ada yang berpuisi pakai bahasa lokalnya kan nggak ada yang tahu ya. Nah ini salah satu community service yang kulakukan ya. Jadi memperkenalkan budaya Batak lah di ini ya, di US ya, untuk orang-orang tua ya, yang di sebelah kanan ini. Di sini ini orang tua nih, dari perutnya kelihatan kan. Nah ini orang tua ini, jadi aku ya memperkenalkan ini adat Batak, kami makannya apa, itu suku apa, filosofi rumahnya seperti ini, ada apa, kerbau, ada apa gitu kan, di bawah rumah itu ada tempat ternak dan lain-lain lah. Banyak juga yang antusias, wah itu gimana ininya, bla 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 bla, kehidupan orangnya gimana. Nah itu aku presentasikan ini pakai ulus nih. Bahkan itu waktu itu bahkan kayak di auditorium aku itu presentasi mengenai Indonesia sama Batak lah. Isinya ya mahasiswa semua tuh, kayaknya ratusan gitu, ada podium gitu lah gede, kayak di auditorium lah. Ya memperkenalkan Batak juga, memperkenalkan Indonesia juga. Jadi itu salah satu community service yang kulakukan selain ikut yang thrifting, yang sortir. Jadi gini, baju-baju monja yang ada di Medan ini, aku baru sadar juga, atau di Medan atau di mana, di Siantar, dari sana juga dikirim kan. Ternyata itu udah disortir juga, itu yang bagus-bagus diambil juga sama orang-orang sana. Nah, yang jelek-jelek itu cuma dikirim ke sini. Jadi udah waktu di sana pun dia ikut aku mensortir monja, tapi bukan untuk diriku sendiri, untuk warga-warga yang membutuhkan itu. Nah itu ada kegiatan gereja juga, jadi ikutlah ke sana. Tapi ya pada saat itu ya bangga ya, waktunya nggak mungkin nggak lama di sana, tapi bisa memperkenalkan Batak, bisa memperkenalkan Indonesia, bisa nyari-nyari teman lah ya. Sekarang pertanyaan ini, kenapa Yugrat ya? Yugrat ini apa ya? Membukakan cakrawala. Wah, lebay. Ini membukakan perspektif ya. Jadi kalau menurutku ini salah satu tanda bahwa orang itu bisa. Ini untuk validasi diri sendiri. Sebenarnya kita bisa kalau kita mau gitu. Jadi gini, jadi ini bayangkan ya, aku waktu kuliah itu belum sebelumnya belum pernah keluar negeri, satu, belum pernah yang mungkin naik pesawat itu pun itu hanya karena ikut program, itu pun yang dibiayai ya, karena kan tiket mahal ya. Bahasa Inggrisnya pun juga biasa-biasa aja. Di sana juga nggak ada yang teman, karena kan kayak di semester teman yang berangkat di semester kan 3 orang tuh, 2 orang. Itu kan kampusnya beda. Jadi memang ini ya, memang sendiri kita gitu, harus bertahan gitu. Itu yang kulakukan. Sendiri, bertahan, kemudian menyesuaikan. Karena aku 3 minggu pertama aku nggak ngerti orang ngomong apa, saking cepatnya. Kalau nonton TV kan, atau nonton Netflix atau apa kan ada subtitle, ini kan nggak ada ya. Jadi nggak ngerti aku orang ngomong apa, ditambah lagi jet lag kan, jadi nggak inilah. Sampai minggu-minggu seterusnya
wah, udah paham orang ngomong apa, kemudian udah paham ini di mana, ini di mana, ini di mana. Akhirnya jadi bisa gitu. Semacam itulah. Menurutku ini kayak semacam tanda gitu ya, semacam validasi bahwa kalau kita itu eh, ngasih waktu, ngasih energi, fokus dan ditenggelamkan di suatu tempat, kita tuh bisa ini loh, bisa mendapatkannya gitu. Setelah aku udah lulus kembali ke ini dari US itu, aku mungkin 5 bulan programnya, nggak lama ya. Tapi tuh aku merasa jadi kayak orang yang baru aja gitu, lebih 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 pede aja gitu. Jadi aku memang dulu pede, tapi ini lebih pede aja gitu. Em, dan banyak hal-hal hebat yang menurutku ya, hal luar biasa yang ku capai setelah setelah itu gitu. Nah ini ada pengalaman waktu kuliah nih di tengah nih, jadi MUN, ikut MUN. Ini juga ini kayaknya baru aku kayaknya yang dibiayai kampus nih. Ini yang ikut program MUN di Thailand ini. Ini aku jadi engineer di Bontang di perusahaan petrokimia tadi ya. Ini waktu lulus di Belanda S2, puji Tuhan kemarin lulusnya cum laude. Jadi aku itu waktu di sana itu peringkat 1 lah dari angkatanku waktu di Belanda. Eh, Satu-satunya Asia dan peringkat 1 gitu. Nah ini kalau yang pernah lihat ini Bang Frederick, nah ini anak Del juga ini, Del 02 ini. Nah ini bunga ini dikasih hanya untuk yang cum laude. Nah ini ada dapat bunga ini, nah itu. Jadi ya inilah banyak menurutku karena pola pikirku kebuka, aku jadi merasa pede dengan diriku sendiri ya. Jadi aku kayak ngerjain A, ngerjain B ya, kerjain semua gitu. Ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil, tapi banyakan yang ini sih yang kayak yang berhasil sih. Kemudian ya ini ya temanku banyak lah ya, ada orang Indo, orang apa, kan programnya kan banyak ngikutin ya. Jadi happy juga. Jadi kemana-mana pun misalkan mau ke Thailand nih, ada teman di sana, ke Vietnam, ada teman di sana, ada banyak konco lah di mana-mana. Ini em, fotonya dulu ya. Ini foto waktu udah kerja di Panaraya, ini di Korea ya. Ada bisnis trip. Jadi udah banyak banyak negara lah dikunjungin. Ini bahkan belum ada foto yang di Europe lah nih sama Bang Samuel. Keliling-keliling juga kami. Jadi banyaklah hal baik yang terjadi gitu ya. Waktu aku udah lulus dari ini contoh nih. Waktu aku di Traveloka itu, orang itu nggak tahu waktu ini ya, waktu hiring ya, waktu interview orang itu nggak tahu ITDL apa. Tapi product manajerku tuh tertarik meng-hire aku karena melihat aku itu, oh ini kayaknya ini lulusan dari US gitu, eh, program pertukaran. Makanya masuk ke ini ke Traveloka. Jadi di samping faktor-faktor lain lah ya, interview dan apa, tapi kan dilihat dulu ininya gitu loh, backgroundnya gitu. Jadi banyak banyak hal lah. Contoh ini Ugrade ya, untuk S2 kan ada program apa ya, skor bahasa Inggris ya, entah harus ngambil IELTS skornya minimal 6,5 atau 6 ya, atau 7 ya tergantung kampusnya, atau TOEFL IBT minimal 72 atau 80. Nah aku karena udah pernah sekolah di luar, jadi di waive itu, dihilangkan syarat tes bahasa Inggrisnya. Ya mungkin juga kalau aku ambil tes mungkin berhasil mungkin enggak, tapi kan ini ya harusnya habis waktu untuk tes jadi enggak lagi kan, jadi bisa jadi hal-hal kayak gitu ya, jadi benefit juga gitu. Nah ini sedikit tips untuk adik-adik. Ini kalau memang niat ya take the English test segera gitu. Jangan lagi mikir aduh nanti aku nggak bisa, aduh aku belum persiapan. Langsung aja daftar 2 minggu lagi. Kalau masuk, kalau enggak. Kalau udah kalian daftar, udah sayang sama uang kalian kan, pasti kalian belajar kan, nah kayak gitulah. Nah terus juga satu lagi,
esainya harus A. Your essays must be A's. Jadi yang kalau kita lihat tangga tadi itu, yang paling besar itu paling berat seleksinya itu dibagi di online application, dan yang paling diperiksa adalah esai. Jadi esai itu harus yang terbaik supaya bisa ini terpilih gitu. Ya, ini sekian dari saya. Ada yang mau ditanya? Boleh. Silakan. Ya, ayo. Ayo. Yang mau ditanyakan, informasi tambahan, data Ya, tambahan, ayo sekarang. Izin bertanya Bang, boleh? ya boleh Mak. 3 orang situ ya. Ini Adi Guna namamu ya? Ini Bang. Saya diguna Bang. Kenapa itu, Dek? Ini kan Bang, tadi ya Bang bilang kalau esai itu harus yang bagus lah kan Bang. Terus mau nanya lah, ada saran Abang contoh penyusunan esainya atau masih Abang ingat esai yang dulu yang Abang buat kayak gitu Bang? Makasih Bang. Good question. Ya, good. Jadi memang esai yang bagus itu apa gitu ya? Ini menurutku ya. Esai yang bagus itu aku lagi nyari nih. Esai aku mana ya? Tapi nggak akan ku share ini ya. Karena nanti kalian contoh lah. Aku mau ini aja lah, mau biar kita baca bareng aja ya. Esai aku mana ya? Di mana esai aku? Ini kan cekap ini. Oke, anyway, nantilah ya, ku iniin cari dulu. Udah lama kali soal tahun 2016. Laptopku udah 4 kali ganti, jadi oke. Oke. Jadi gini, menurutku esai yang baik itu adalah esai yang satu terstruktur ya. Ini esai secara umum lah ya. Esai yang terstruktur. Dan kan gini, esai itu biasanya itu dibatasi jumlah katanya, 500 kata misalkan. Maksimalkan 500 kata ini. Jangan 300 kata kalian yang 300 kata yang kalian buat. Mungkin pas 500 kata, 490 apa, maksimalkan lah semua untuk menyampaikan. Nah, esai ini kan juga tergantung topiknya ya. Ada esai yang contohnya untuk yang personal, semacam cover letter, personal reference, menceritakan tentang diri gitu ya. Nah, itu berusaha aja terbuka di situ dan disampaikan kualitas diri yang memang relevan untuk programnya. Misalkan mengenai tadi kan ini kan programnya kan leadership dan community service terutama. Disampaikan aja bahwa memang contoh kita sebagai pribadi yang aware dengan lingkungan lah, contohnya dengan Danau Toba. Menurutku justru ya, story mengenai Danau Toba itu harus digoreng sih, itu harus ada di essay sih. Karena itu identitas orang Batak gitu. Itu kayak competitive advantage lah. Bahwa itu tinggal di Danau Toba, hidup dari Danau Toba, sehingga somehow related to Danau Toba dan ingin giving back to Danau Toba.
Jadi story-nya mungkin di situ. Contoh, disampaikan lah bahwa saya orang Batak, ini, sampaikan marganya atau apa, tinggal di Danau Toba, passionnya atau ya passionnya lah ya terhadap perairan. Atau kamu anak MR atau anak apa? Atau teknik meteorologi? Izin Pak, anak MR Pak. Anak MR. Nah, sampaikanlah bahwa jurusannya jurusan MR. Mengenai apa itu jurusan? Mengenai apa, singkat aja gitu kan ya. Passionnya apa? Itu harus link itu. Bahwa seorang anak MR yang notabene kan semacam teknik industri kan, yang tinggal di Danau Toba, kesukaannya terhadap lingkungan atau Danau Toba lah gitu. Dia itu yang menampilkan apa ya, historinya harus dari situ tuh. Sukanya ininya ini, kemudian experience-nya mengenai ini, dan ingin apa dari program ini. Inginnya ya tadi giving back pasti. Pak ini kalau apa pasti giving back. Ingin giving back ke Danau Toba. Ini di sana mencari yang spesifik, misalkan di US ingin mencari teknologi, mungkin ekoturism, mungkin teknologi untuk pengelolaan air, atau teknologi yang spesifik lah gitu, yang di US ada, di sini tidak ada gitu, sehingga ke US gitu. Jadi secara diri juga mumpuni, bagus, didukung sama ini, secara passion juga ada, sehingga dan ada yang ingin dicapai, sehingga dibuat story seolah-olah U-Grade ini adalah missing puzzle itu loh. Jadi supaya bisa melakukan, supaya si A ini, seorang yang personalitinya bagus ini, orang Batak ini apa, dengan penjelasannya ingin melakukan B, itu memang didukung oleh program ini gitu. Itu disampaikan secara ya tertulis gitu. Contoh ini, nggak bisa kita bilang kenapa mau ikut program ini, karena satu, saya pintar, dan saya itu juga suka bule, dan keren negaranya, kan apa misalkan begitu kan, pasti nggak ada purpose harus ada purpose-nya adalah ingin melakukan B yang banyak cara, tapi mungkin salah satu cara paling cepat adalah dengan ikut program ini gitu. Itu gimana lah cara membahasakannya ke dalam esai. Orang A backgroundnya ini, ingin melakukan B ini ya tujuannya baik lah ya, sesuai dengan passionnya, dia butuh program ini. Nah, itu ada purpose-nya. Ya di samping memang harus runtut apa itu ya, penyampaian itu. Jangan tiba-tiba ini anak MR, ini apa anak MR bla 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 bla, tujuannya jelaskan, dibawa lagi MR itu adalah, jangan gitu lagi, jangan bolak-balik. Jadi siapa anak MR, jurusan apa itu anak MR, mengenai apa itu, mengenai A, tinggal di mana, passionnya apa yang mau diiniin, dicapai, long term visionnya apa, ya kan, awarenessnya apa, awarenessnya terhadap apa, passionnya terhadap apa yang mau dicapai, konkret. Misalkan ingin membuat Danau Toba lebih bersih, misalkan, bisa lebih konkret, misalkan dijabarkan Danau Toba banyak keramba, banyak apa, bla 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 bla. Kemudian kenapa si U-Grade ini yang jadi yang pas untuk ini gitu loh, untuk mencapai tujuan itu. Di samping disampaikan juga di esainya itu, tujuan program ini apa tadi? Ada yang ingat nggak? Tujuan program ini adalah membangun
kesepahaman antara orang US sama orang Indo kan, tujuan Aminef lah. Nah jadi disampaikan juga bahwa ini program itu bisa membangun kesepahaman itu, belajar kultur US, belajar way of life US yang baik-baik ya, yang kemudian nanti bisa dipakai di sini di kehidupan ini, karena mereka tuh nggak expect lagi kita balik ke US sampai beberapa tahun ke depan, at least setelah kita ini aja. Harapan mereka itu ketika kita kembali dari US ke Indo, kita harus ada giving back, itu aja. Jadi disampaikan bahwa kita itu seseorang yang punya purpose, dan program ini tuh bisa membantu kita mencapai tujuan kita yang baik itu. Ya, itulah. Pertanyaan lain? Nggak kedengaran suaramu, Stefani. Untuk university placement di website juga itu aku lihatnya untuk US University. Sementara untuk MR setauku lebih bagus ke Johns Hopkins atau Stanford. Jadi ada nggak kemungkinan untuk change university? Gimana? Coba ulangi deh. Jadi kan website Ubratnya itu bakal kerjasamanya ke US University. Sementara untuk MR dia jauh lebih bagus ke Johns Hopkins atau Stanford. Jadi ada nggak kemungkinan untuk change university? Gini ya. Aku agak dengar sedikit sih. Di ini jurusan MR di US kayaknya nggak ada lah yang setipe gitu ya. Adanya di luar US, kayak di Stanford atau di kampus lain lah yang di luar US gitu ya. Oh, again, sebenarnya ada sih dek, kayak di Arizona State University itu ada jurusan MR, di Missouri State University juga ada jurusan MR. Di Indonesia nya jurusan MR ini baru ya, di kampus-kampus luar itu udah banyak sebenarnya. Nanti kampusnya itu mereka bantu pilihkan kok sebenarnya, mereka pasti ngecek lah. Kemarin kita ngecek kan kirim transkrip ya, nah itu kirim transkrip sama kalau nggak salah mereka akan cek sih prodi kita mengenai apa ya. Di samping ngelihat ini kita performa akademik, pasti mereka ngelihat kecocokan kita dengan kampusnya gitu. Kayak aku kemarin kan di Minnesota ya, Minnesota State University Mankato, itu masuk aja gitu. Jadi memang mungkin nggak pure jurusannya ya. Di kampus A ada jurusan manajemen industri atau industrial management lah, atau engineering management. Nah itu engineering management. Tapi kan ada jurusan-jurusan yang relevan. Mata kuliah yang relevan yang bisa kita pilih. Most likely ya, jurusan-jurusan yang ada di MR ini jurusan-jurusan umumnya nih. Mata kuliah umumnya sebenarnya. Kayak thermodynamics, kayaknya hampir semua kampus ada thermodynamics kan. Terus kayak apalah yang sangat spesifik ke MR ya. PMR misalkan, pengantar Introduction to Engineering Management. Mungkin di kampus lain namanya Industrial Engineering 101 atau apa gitu, tapi harusnya sih ada yang ini. Nanti kan di online application itu kita disuruh tuh memilih jurusan-jurusan apa yang kita ingin ambil. Meskipun nanti pada saat di penempatan di kampusnya akan ditanya lagi tuh sebenarnya mau ngambil kelas apa di kampusnya. Nanti akan enroll lagi, nggak otomatis yang kita daftarkan di
di online application itu yang kita dapatkan, nggak otomatis gitu. Nanti datang ke kampusnya akan ditanya lagi mau ngambil jurusan apa, mau ngambil major apa, subjek apa gitu. Jadi nggak ini sih deh, dan nggak harus, kita nggak bisa milih kampusnya ya. Dari setahu aku Stanford juga nggak masuk yang, atau kampus-kampus Ivy League gitu kayak Harvard atau Yale atau kampus-kampus gede gitu nggak ikut program ini sih deh. Pasti program-program apa ya, ini kampus-kampus negeri lah biasanya. Kayak Minnesota State University itu kan sebenarnya kayak Unimed kan sebenarnya, Universitas Negeri Minnesota. Ini di sana di bahasa Inggris kan, nah, kayak gitu itu. Begitu. Ada yang ini, ada yang lain? Izin bertanya, Bang. Pertanyaan saya, bagaimana cara Abang beradaptasi dengan budaya dan pertemanan di luar negeri, Bang? Kayak kami yang introvert ini ada nggak tips and triknya, Bang? Makasih, Bang. Introvert. Tunggu dulu, itu adikku itu. Oh iya. Si Stefan itu kan? Pen, ngapain kau situ Pen? Iya, Bang. Kan pacaran ya kalian Pen? Itu belum pacaran, Bang. Hah? Ngeri kali. Emang boleh pacaran dia? Salah lah ini. Pansalah kalian nggak ada yang berangkat, kalian main cewek aja kerjamu. Ya jadi nggak apa ya tips. Menurutku ya kalau kita ada di sana itu tuh harus bisa gitu. Contohnya alam itu memaksa kita untuk apa ya, untuk bisa gitu. Contohnya introvert ya di sana, supaya bisa hidup itu harus outspoken, harus mau ngomong juga sama yang lain gitu loh. Di situasi itu membuat kita harus ini, jadi apa ya, ride or die lah gitu ya. Jadi kayak kalau nggak dilakukan ya mampus gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang wah kita ini harus mau ini, harus menyesuaikan gitu. Bukan ini lagi, bukan kemauan tapi keharusan jadinya. Aku ingat banget ya, kayak ini maksudnya adaptasi sosial kan, bukan ini kan, bukan makanan, bukan begitu kan, atau cuaca atau suhunya kan, bukan begitu kan. Ya, kau dengarnya aku kan ya. Ya, Bang. Iya, jadi kan kalau artis sosial yang introvert lah tadi, nggak ada sih masalahnya itu. Temanku juga ada kok yang introvert yang di sana itu. Nggak harus yang ini juga, yang gila juga, yang ekstrovert gitu, nggak juga. Kebetulan aku ekstrovert, tapi yang teman-teman yang lain ada juga yang introvert dan bisa-bisa aja gitu. Tapi memang pengalaman pribadiku tuh susah untuk dapat teman orang US, susah. Mungkin katanya rasisme itu nggak ada apa segala macam, Black Lives Matter lah atau ini, tapi aku pribadi pun nggak ada teman US di sana. Teman gue tuh orang-orang Asia juga sebenarnya, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa. Orang Asia, orang-orang Amerika tuh agak ini sih, agak eksklusif mereka tuh menurutku ya. Nah tapi ini ada tips yang praktikal nih di sana. Kadang itu tuh kan supaya nggak sendiri kan perlu suasana yang welcoming ya. Itu biasanya didapatkan di gereja. Ikut komunitas gereja. Aku aja karena awalnya aku malas gereja, aku cuman gara-gara nggak ada kawanku ke gereja aku. Ini sama Lay Samuel. Sama Lay Samuel kami itu ikut gereja apa C3 itu ya di Amsterdam ya. Iya, C3. Itu kan supaya ada kawan, nggak ada ibadah-ibadah ini udah kebanyakan ibadah di Del kan, jadi ngapain lagi. Jadi bacalah kawan kami di sana.
eh, dan cenderung lebih welcoming, lebih nanya, "Ah, ini tinggal di mana, lebih care lah gitu. Kalau kalau misalnya nih apa ketemu main bola gitu ya, main bola terus ini bayangkan lah situasinya ini di US, orang ada yang nge-gym atau orang-orang lokal yang main bola gitu terus datang ke sana, oh main bola ini aku ikut bla 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 bla. Jangan harap lah, susah. Menurutku susah ya, apalagi yang kalau kita eh, warna kulitnya agak berbeda, jauh ya, terus juga bahasa Inggrisnya juga belum belum ya masih biasa-biasa aja, agak agak susah menurutku. Tapi kalau di gereja itu lebih welcome. Dari mana ini, ayo makan, ayo mampir ke rumah, nanti diajak ke rumahnya, terus diajak keliling-keliling. Nah, aku kan tadi kan ada yang gue bilang yang jalan-jalan ke Wyoming yang ke tempat orang Indian itu. Nah, itu gara-gara dari gereja itu. Ya, itulah. Kalau yang praktikalnya sih ketemu sama orang gereja ya, menurutku. Pengalaman pribadi lah. Ya Bang, makasih Bang. Yo, apalagi? Tunggu dulu, kapan ini kalian ambilnya? Aku sia-sia aku yang ngomong ini. 2 minggu lagi kalian ikut tes. Siapa yang mau ikut tes, yang tertarik? Karena kalau nggak ya nggak akan ada yang daftar. Daftar aja belum tentu ini. Udah agak terlambat. Ya, langsung itu kalau emang apa berminat, harus berminat ya. Yang pertama itu ya tes bahasa Inggris dulu kan itu. Mm-mm. Nanti sambil nunggu nunggu jadwalnya, baru nanti sambil nunggu hasilnya, di situ sambil buat esai, motivation Ya, letter, apalagi recommendation dan ya. sebagainya. Mm. Tapi kalau esai motivation sama recommendation kan itu kan kebanyakan masih kendali kita. Ya, Orangnya di sini, kalian yang buat. Tapi kalau TOEFL itu yang kadang di luar apa? Banyak hal di luar kendali. ya. Kalau menurut ininya lah ya, nilai TOEFL kita bagus ya Le? Siswa-siswa ini harusnya Bagus. bagus lah ya, bagus lah ya. Iya. Kadang mereka aja apa? Nggak pede tes TOEFL kadang-kadang. Sebenarnya kalau TOEFL itu ya, A aja pun kalian jawab semua. Minimal 480 itu. Jawab aja lah A semua. 480 itu. Wah, ya pandai-pandai lah. Harusnya sih bisa sih, bisa. Setidaknya mungkin 10 orang atau apa. Dan juga memang kalau serius ini saran juga nih ya. Kalian yang buat yang tertarik ini buat grup WhatsApp kalian. Buat Iya, di buat WhatsApp grup bisa WhatsApp. kalian bisa sharing-sharing info. Entah mau anak teknik metalurgi kah atau mau anak MR kah. Bebas lah. Buat cuma grup WhatsApp itu. Syarat kalian ini, ayo kita buat tes TOEFL rame-rame gitu. Ayo kita buat klub belajar bareng. Yuk kita buat ini bareng apa? Sesi bersama membuat esai. Sesi bersama membuat ini. Nggak usah terlalu apa ya, nggak usah terlalu competing. Memang kemungkinan besar satu orang itu satu kampus hanya boleh satu orang. Nggak ada sejarahnya dua kampus, dua orang satu kampus. Tapi kan nggak apa-apa kalau yang berangkat juga teman kalian atau kalian kan no issue juga kan. Jadi buat ininya, buat grupnya. Ya, dan juga ya apapun hasil dari upaya kalian tuh nanti ada aja nanti manfaat positifnya, walaupun nggak di sini ya, walaupun nggak di Fulbright, nanti bisa aja yang lain. Tapi Ya. mungkin satu lagi lah, terakhir Hmm, sebelum pulang orang ini. Jadi gini, hmm, fenomenanya gini, ya kan? Dan ini hal yang penting lah, ini fenomena penting gitu. hmm. Jadi biasanya mahasiswa ini dan informasi ini sebetulnya sudah beredar dan sudah diberitahukan sejak mereka tingkat 1, sejak mereka tingkat 2. Tapi biasanya mereka ini baru tersadar, dan nyadar di tingkat 3. Di mana itu almost late. Sudah ya, Hmm, itu sudah hampir terlambat biasanya. hmm. Bahkan beberapa baru nyadar ketika tingkat 4 gitu. Ketika 4 dia baru sadar, oh CV ku gimana, resumeku gimana, pengalamanku gimana.
Jadi anak tingkat 1, anak tingkat 2 ini biasanya mereka masih, nah itu belum tersadarkan. Hmm. Nah, gimana dari Lai? Kira-kira apa ya, apa lah yang mau Lai sampaikan supaya dari tingkat 1, tingkat 2 pun mereka ini udah tersadar gitu. Kalau tingkat 3, tingkat 4 baru sadarnya udah telat gitu, hampir telat lah. Udah Pas telat. ini nggak specifically ke Yogurt ya, tapi career in general lah ya. Entah itu Ya, mau bisa. studi atau mau ini. Ya. Iya. Memang benar juga ini kata Pak Samuel nih. Bahwa ya pengalaman teman-teman juga lah ya. Ini bukan cuma di generasi kalian juga aja, di generasi kami pun juga ada juga yang begitu. Mungkin angkatan 14 ya mungkin yang paling merata semangatnya sama apanya ya, pintar-pintarnya lah gitu. Kalau di angkatan kami itu cukup jomplang lah itu. Ada yang rajin kali, ada yang tak mau ngapa-ngapain gitulah. Dan kalau kita lihat ya dari ininya, dari hasilnya itu ya, yang kerja lah contohnya, nggak bisa dipungkur yang lebih rajin itu biasanya dapat kerja yang lebih bagus, sama dapat tempat yang lebih bagus juga. Ya anyway, salary-nya mungkin lebih bagus, tapi nggak tahu lah ya, who knows lah ya, kan nggak tahu ya. Em, Banyak juga tuh yang agak-agak ya cerita juga tuh, aduh menyesal lah, aku nggak rajin kayak lain, nggak rajin kayak ini, nggak ikut itu, jadi ketika dia mencari kerja itu dia nggak ada bargaining position gitu. Ini fenomena yang menarik nih, ada yang IP-nya tinggi tapi pengalaman lainnya nggak ada. Nah itu nggak nggak menarik juga buat ini ya, buat mencari kerja ya. Selama kuliah ngapain, cuma belajar aja, IP-nya berapa, 3,6, dia nggak ngapa-ngapain, cuma kuliah aja dia gitu. Nggak menarik menurutku untuk pengalaman yang kupelajarin, kurang menarik untuk mencari kerja. Untuk dapat beasiswa pun kurang menarik juga sebenarnya, yang IP-nya cuma tinggi tapi nggak ada story-nya. Ini mungkin yang agak ini ya, agak orang-orang overlook, berpikir bahwa ikut ini ikut itu sebatas satu kalimat di CV gitu. Itu nggak begitu itu. Ketika kita ikut ini, ikut A, ikut B, kita apa ya, terlibat secara langsung, kita kan diajarin responsibility, menghandle responsibility, terus diajari bagaimana bekerja dalam tim, yang pada ujung itu tuh ini ya, jadi ini kita jadi skill kita gitu. Ada itu yang berbohong di CV-nya, misalkan dia buat ini malah kelihatan itu di dunia kerja, ini ikut ini nggak apa, jadi nggak natural gitu. Nah kembali lagi cerita, banyak teman-teman yang ini harusnya aku dari tingkat 1 udah rajin loh, tingkat 2 udah rajin loh, ada yang tingkat 4 baru udah telat juga. Nah jadi untuk adik-adikku lah ya, kalau kalian rajin ikut-ikut yang entah itu pengalaman organisasi atau kompetisi atau kegiatan-kegiatan hibah bina desa gitu ya, karena aku kemarin rajin banget ya. Banyak benefitnya, yang tertulis dan nggak tertulis. Yang tertulis di CV lah ya, yang nggak tertulis itu lebih ini sih, kayak dikenal dosen ya, jadi banyak info masuk. Nah kemudian juga ketika kita ngomong ke orang, ngomong ke interviewer atau apa, itu ada cerita gitu, ada yang disampaikan bahwa ikut ini juga termasuk ke Yogurt ini juga. Jadi kan kalau mau menceritakan sesuatu di esai gitu ya, nggak bisa bilang saya ini orangnya baik, passionnya lingkungan, ke orang ini begini, menghormati orang tua, nggak bisa gitu, masih ada apa evidennya gitu.
Nah ini yang kalau nggak ada pengalamannya ya dia nggak bisa bercerita secara ini. Nggak ada yang dia menjabarkan sesuatu terus ada yang menjadi yang mendukung itu gitu, mendukung argumen itu. Karena esai yang baik ini kan harus ada argumennya. Dia bilang A karena ini didukung oleh fakta ini ya gitu begitu. Em, aku nggak tahu ya kenapa kenapa kalian nggak rajin ya padahal informasi kan banyak sebenarnya mengenai kompetisi. Aku yakin pun salah satu programnya himpunan mahasiswa kalian kan sebenarnya untuk itu kan ya, program-program mahasiswa, eh, program-program yang kompetisi pasti kan di-share ya, entah bisnis plan competition lah atau pasti kan di-share dari hima ya. Kenapa kalian nggak ikut? Bukankah itu seru? Bukankah itu enak-enak aja gitu kan? eh Ya memang capek sih tapi ya itulah seninya kan. eh kita jadi ada pressure kan, orang itu kan dibentuk karena pressure. Kalau misalnya santai ngerjain PR mah kan gampang ya, di Google juga dapat, mungkin capek nulisnya tapi kalau ininya kan yang realnya kan ketika ikut-ikut begini-begini gitu loh. Ya kalian kalian ini aja lah kalau mau nginiin, mungkin berpikir ini ikut-ikut ini agak abstrak gitu ya. Coba kalian tengok aja senior-senior kalian yang udah kerja. Nah, terus kalian lihat dulu dia waktu kuliah gimana gitu. Kalau misalkan aku pengen kayak abang ini nih atau aku pengen kayak kak ini nih. Ini dulu waktu kuliah gimana ya? Apakah dia lela-lelo di kampus yang santai? Apakah dia cuma pacaran aja? Apakah dia selama kuliah dia eh, minta tolong ke kawannya, jawaban kawannya kan gitu kan, apakah begitu dia kan coba lihat lah, wah ini abang ini rajin dia ikut ini ikut ini ikut ini ikut ini, bisa ini bisa itu bisa ini bisa itu. Ah, hasilnya seperti ini. Aku mau contoh ini ya gitu aja kan udah ada ininya, enak kalian sebenarnya karena alumni kan udah ada gitu loh yang bisa dilihat gitu. Kami itu kemarin di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu kan nggak ada ini. Tahun keempat baru ada kan, ada tahun 2014 lulus. Kami nggak ada yang dicontoh. Kalian ini enak ada yang dicontoh gitu loh. Abang-abang kalian apa? Abang kakak kalian ikut business plan competition. Ikutilah. Ikut kan kalau apa ada olimpiade misalnya ya. Olimpiade atau debate competition atau yang paling umumnya business plan competition atau ikut-ikut product design competition. Ikutin lah abang kakak kalian yang udah duluan di sana, yang udah menjalani, udah menang, yang menang kalah belakangan lah. Kemudian sudah kerjanya seperti apa, ya kalian tiru yang baik-baik. Itu sih ya, lihat aja lah abang kakak kalian yang ini yang menurut kalian menginspirasi. Nah, itulah yang kalian lakukan. Itu berpola kok itu. Ada mungkin yang satu yang malas, yang ini berhasil dia ada aja, ada yang rajin dia nggak mungkin kurang beruntung ada aja, tapi most likely yang rajin, yang yang berani, nah itu yang ini yang jadi gitu. Iyalah pas lah itu lah. Oke. Ya itu nunggu sekalian closing statement lah Le, tadi ya. Closing statement Ya juga lah khususnya untuk anak-anak tingkat 1, tingkat 2 juga gitu. Ya jadi itu udah kalian dengar tadi kan dari Bang Marcelo juga kan. Ya kalau nanti kalian sadar tingkat 3, tingkat 4 ya udah telat gitu. Udah hampir telat gitu. Jadi buat tingkat 1, tingkat 2 ya tumbuhkanlah keinginan atau untuk ya berbuat lebih lah. Ya kan? Selain yang ada di perkuliahan mulai dari sekarang gitu. Itu nanti hasilnya baru kalian tuai nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Jadi belum tentu instan. Sekarang yang instan capeknya aja instan gitu. Oke, thank you Le ya terus untuk sharing siap. sessionnya buat mahasiswa juga ya semoga bermanfaat dan ya juga untuk Le juga semoga bermanfaat sesi ini.
Jangan apa bosan-bosan kalau kita undang lagi nanti. Tahun depan harus jangan aku lagi le, harus yang lain udah. Kalau harus yang Ya, sini. ya. Ya harus ada dari kalian ya, dari Zoom ini ya, yang tahun depan kita kita undang biar lebih Ya. update juga. Jangan aku aja 10 tahun lagi ah. Oke, oke. Oke, jadi demikianlah sesi malam hari ini. Semoga kita semua beristirahat dengan baik dan juga semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Baik, terima Thank you, Len. kasih kasih, kepada Pak. Adik-adik. izin Bang. Terima kasih Bang atas Terima pemaparan kasih, materi yang telah Abang berikan. Namun sebelum kita mengakhiri Zoom meeting ini, ada baiknya kita melakukan dokumentasi dulu Bang. Oh, oke. Aku baju rumah loh ini. Diharapkan kepada para audiens untuk on cam dulu ya. Yo. Itu Zoom Zoom si Intan itu siapa itu? Si Adeliva itu. Aku kutanya kan ada Intan Simanjuntak tadi. Aduh, apa bukan Ibu Intan mikirku. Intan Priti, bukan Intan Pestaria. Bu Intan. Udah? Baik, untuk yang lain minta tolong untuk menyalakan kameranya. Si Winda ini kayaknya rajin nih dari gaya-gayanya ini. Makasih Bang. Oke, Ya Winda, kalau langsung tes TOEFL ya Winda. Jangan Iya, nggak tes TOEFL. mendaftar lah. Aduh. Mendaftar. Ya udahlah, apa aja lah, capture aja lah, udahlah. Oke. Baik, kita lakukan di dokumentasi. Saya mulai saat baik. 1, 2, 3. Mantap. Oke, mantap. Paten. Sekali lagi Pak, izin Pak. Izin, Pak. Gak ganteng. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Abang dan Bapak dan teman-teman sekalian yang sudah ikut join dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Ya, izin live ya. Selamat istirahat. Istirahat semua, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, tes TOEFL ya, tes TOEFL. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam Pak, izin Pak. Izin Pak. Izin. Anjir. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih Kak Sabit. Terima kasih Kak Intan. Baik Terima Kak. kasih Kak Intan. Jadi saya Kak keluar ya Kak, live ya Kak. Kena Terima notif kasih terus aku semua. ya, kena notif aku. Dan iya.